haleluya. Patutlah Daud berkata dalam Mazmur 122 ayat 1, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Terpujilah Allah yang sudah menempatkan dan menanam puji-pujian dalam mulut kami ya Tuhan. Hingga rasanya kami tak berhenti untuk memuji-Mu, tak berhenti untuk menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Karena kalau kami membilang semua kebaikan-Mu, rasanya tak cukup sehari. Rasanya buku setebal apapun tidak cukup untuk menyatakan bahwa Tuhan kami besar, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami tiada taranya. Terpujilah Allah yang sudah mengantarkan kami di minggu terakhir, di tanggal 24 Juni 2023. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena Tuhan, karena anugerah-Mu semata. Oleh sebab itu segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, sedari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin duduk tenang untuk mendengarkan Engkau bersabda. Kuasai hati dan pikiran kami. Kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja kami. Haleluya, mari bersama katakan amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-100. Kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Seperti biasa, di dalam Alkitab kita ada kalimat yang keluar, ada kalimat yang ke dalam. Jadi saya membacakan kalimat yang masuk dalam, Bapak Ibu Saudara terkasih membaca kalimat yang keluar. Dari Mazmur pasal yang ke-100. Sudah ketemu? Saya baca yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Pujian syukur dalam bait Allah, Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai jemaat, maaf. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi menjelang siang hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, setelah beberapa minggu sebelumnya kita belajar dan merenungkan tema Alkitab yang berurutan. Minggu pertama kita diingatkan oleh ketua sinode kita bagaimana memperkuat hubungan dengan Tuhan lewat doa. Kemudian Pak Gembala minggu kedua dengan tema bertumbuh dalam iman. Kemudian Pak Yosua minggu yang lalu menyampaikan khotbah bagaimana menghidupi firman dalam hidup sehari-hari. Sebenarnya tujuan semua ini bagaimana kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan, betul? Dan hari ini kita kembali diingatkan oleh bacaan atau nats kita untuk menempatkan hidup kita yang sebenarnya sebagai orang percaya, bagaimana supaya kita memiliki hati yang bisa bersyukur dan memiliki mulut yang suka menaikkan pujian. Kemudian kembali kita diingatkan lewat tema kita hari ini untuk kita juga memiliki sikap yang sebenarnya dalam hidup beribadah kita setiap hari kepada Tuhan. Apa itu? Tema kita hari ini adalah membangun kehidupan pujian dan syukur. Bapak Ibu, sekali lagi tema kita hari ini adalah membangun kehidupan pujian dan syukur. Bukan tema memulai kehidupan pujian dan syukur, bukan. Sebelum kita sampai ke sana, kita harus membedakan antara pujian dan syukur. Saya buka-buka apa arti pujian dan apa arti syukur.
Arti pujian adalah tindakan kita dalam mengakui kehebatan Tuhan, mengakui kemahakuasaan Tuhan, mengakui kekudusan Tuhan, dan lain-lain, lalu memuliakan Tuhan atas siapa Dia dan apa yang telah Tuhan lakukan. Sekali lagi, arti pujian adalah tindakan kita dalam mengakui kehebatan Tuhan, tindakan kita dalam mengakui kemahakuasaan Tuhan, tindakan kita dalam mengakui kemahasucian Tuhan, lalu memuliakan Tuhan atas siapa Dia dan atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu arti memuji Tuhan. Lalu arti bersyukur adalah tindakan bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan. Ingat, tindakan bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan bukan karena semata-mata semuanya baik menurut pandangan kita. Tidak. Tapi apapun yang Tuhan lakukan kepada kita, apakah itu baik atau tidak seperti pujian tadi, bahwa Tuhan memakai sesama kita untuk mendidik dan mendewasakan kita. Ternyata lewat orang-orang yang dalam tanda petik nyebelin, kita juga harus naikkan syukur. Ya apa ya? Contoh sebelum masuk kita berdoa, Tuhan jadikan aku jadi jemaat yang sabar. Ujuk-ujuk kun fayakun jadi jemaat yang sabar? Oh enggak, bisa jadi Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah orang yang tidak baik. Sebagaimana Samuel kecil ditempatkan di tengah-tengah anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Kalau kita baca 1 Samuel 2, anaknya persembahan jemaat Israel aja dimakan habis oleh mereka. Bahkan perempuan penjaga pintu bait Allah, disetubui oleh anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas. Tapi Samuel kecil tidak terpengaruh dengan perilaku Hofni dan Pinehas. Jadi arti bersyukur adalah tindakan bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan. Jadi kita masuk ke tema kita. Sekali lagi, bukan bagaimana memulai kehidupan pujian dan syukur, tapi bagaimana membangun kehidupan yang penuh pujian dan syukur. Jelas sekali. Kenapa? Karena semua bahan untuk bersyukur sudah ada. Sekali lagi, Bapak Ibu sudah terkasih, kenapa kita tidak memulai syukur? Tapi tema kita hari ini adalah bagaimana membangun pujian dan syukur. Kenapa? Karena semuanya sudah ada. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, semuanya itu menjadi bahan untuk bersyukur. Bahkan Bapak Ibu, Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Karena itulah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ajaibnya, alat untuk bersyukur Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu hati dan mulut kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus akui bahwa bersyukur ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dengan bersyukur kita mengerti. Sekali lagi, karena dengan bersyukur kita dapat mengerti apa yang ada pada kita saat ini adalah sebuah kehebatan yang dapat membawa kita untuk melanjutkan kehidupan ke depan dengan penuh harapan. Sekali lagi, kita harus mengakui kehebatan bersyukur. Karena apa? Karena dengan bersyukur kita dapat mengerti apa yang ada pada kita saat ini. Sekali lagi, apa yang ada pada kita saat ini adalah sebuah kehebatan. Jadi apa yang ada saat ini, entah hidup enak atau tidak enak, entah punya atau tidak punya, apa yang ada pada kita saat ini adalah sebuah kehebatan untuk membawa kita melanjutkan hidup ke depan dengan penuh harapan. Jadi kita optimis dalam melanjutkan hidup ini bukan karena kita lagi di atas daun, naik daun, bukan karena kita punya ini dan itu, tidak. Optimisme kita untuk melanjutkan kehidupan ini karena kita punya rasa syukur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Artinya bahwa bersyukur ini adalah modal besar untuk kita bisa melalui hidup bukan karena apa yang ada pada kita. Sekali lagi. Artinya bahwa bersyukur ini adalah modal besar untuk kita bisa melalui hidup bukan karena apa yang ada pada kita. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kepintaran. Tapi apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita akan bisa lalui karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi keyakinan optimisme kita untuk menjalani kehidupan itu bukan karena apa yang ada pada kita saat ini. Tapi
karena dengan siapa kita berjalan. Namun Bapak Ibu Saudara, sebuah fakta pada umumnya di mana orang-orang salah menempatkan syukur. Sekali lagi, ada beberapa orang yang salah menempatkan syukur. Yang pertama, orang bersyukur atas dasar bahwa ada yang lebih menderita. Woi, apa maksudnya ini? Sekali lagi, ada orang-orang yang salah dalam menempatkan syukur. Yang pertama, orang bersyukur atas dasar bahwa ada yang lebih menderita. Contoh, hari ini atau bahkan saat ini kita bisa menyaksikan sebuah negara miskin yang miskinnya sangat-sangat miskin sehingga rakyatnya menderita. Banyak masyarakat yang menderita kelaparan dan banyak penyakit yang akan menyerang penduduknya. Saat melihat tontonan itu, Bapak Ibu Saudara, tentu tontonan yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Kemudian kita berkata dalam hati, bagaimana kalau saya ada di tempat itu ya? Bagaimana kalau saya ada di negara itu ya? Membayangkan saja sudah susah. Lalu keluarlah kalimat, saya bersyukur loh. Karena faktanya, saya tidak ada di negara itu. Saya bersyukur karena ada di negara Indonesia yang tidak mengalami kelaparan. Yang hidupnya enak. Bapak Ibu, kita pernah berucap seperti itu? Kita pernah berucap seperti itu? Namun bagaimana respon kita saat kita menyaksikan sebuah video atau tontonan di mana negara miskin sedang mengalami kelaparan dan banyak penyakit yang menghantui mereka, dan saat kita menyaksikan video itu, kita ternyata sedang mengalami kelaparan juga. Bahkan mungkin hidup kita tidak beralaskan koran atau kardus. Tapi kita tidak punya apa-apa. Lalu masihkah kita sanggup untuk mengatakan, saya bersyukur? Masih sanggup? Masih sanggup gak? Ternyata apa yang kita saksikan tidak berbeda dengan apa yang kita rasakan. Pertanyaannya, masih sanggup gak? Tadi poin pertama, kita sanggup mengucap syukur karena kita tidak mengalami kelaparan. Tapi poin kedua, dengan menyaksikan hal yang sama, tapi kita mengalami kelaparan, masihkah kita sanggup untuk bersyukur? Faktanya adalah bahwa kebanyakan orang akan susah bersyukur ketika melihat fakta hidup mereka yang sebenarnya. Bahkan ketika membanding-bandingkan hidup saya dengan orang lain. Maka, contoh yang pertama ini, maka bersyukur atas dasar melihat orang lain lebih menderita dari hidup kita bukanlah sebuah kebenaran untuk kita bersyukur. Jadi Bapak Ibu, ya kita sepakati yuk. Mungkin kita tidak apa ya? Ya terima kasih. Mungkin dalam hati begini, ya terima kasih Tuhan negara kami Indonesia masih aman. Betul. Ya terima kasih Tuhan kami tidak mengalami hal yang seperti itu. Mungkin ya. Tapi mungkin secara latah ya, atau sadar atau tidak sadar, ya ampun, bersyukur kita nggak ada di Ethiopia, bersyukur kita nggak ada di Uganda, bersyukur kita nggak ada di negara-negara Afrika, negara-negara miskin. Mungkin kita latah. Tapi ternyata itu adalah sebuah fakta yang tidak mewakili Alkitab untuk kita menyampaikan syukur. Kemudian poin kedua, bahwa pada dasarnya ada beberapa orang yang salah menempatkan ucapan syukur. Yang pertama tadi adalah salah menempatkan ucapan syukur atas dasar bahwa ada yang lebih menderita. Yang kedua, ada banyak orang-orang yang bersyukur atas dasar apa yang kita miliki. Umumnya orang diajak untuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita, daripada memikirkan apa yang tidak kita miliki. Betul ya? Contoh, kita bersyukur atas rumah, bersyukur atas kendaraan, bersyukur atas pekerjaan, bersyukur atas usaha, bersyukur atas anak-anak yang nurut, dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan adalah buat kita saat ini, jika Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kita miliki saat ini, apakah kita masih mampu bersyukur? Kita mungkin katakan, nggak apa-apa Pak Pendeta, asalkan punya rumah untuk berteduh, kontrakan pun jadi, nggak masalah. Nggak apa-apa Pak Pendeta, asalkan nggak perlu ada mobil, motor pun jadi, nggak masalah. Nggak apa-apa Pak Pendeta, pekerjaan apapun daripada nganggur. Tapi pertanyaan, jika kita belum punya rumah, jika kita belum punya kendaraan, jika kita belum punya pekerjaan,
Apakah kata syukur masih bisa keluar dari mulut kita? Kalau kata syukur bisa keluar dari mulut kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, ada yang berkata harus. Tapi ada orang, saya tidak bisa Pak Pendeta. Itu sama dengan penyembahan berhala Bapak Ibu. Kita bisa bersyukur ketika kita punya A, B, dan C. Tapi kita tidak bisa bersyukur karena kita tidak punya A, B, dan C. Asal ada rumah, yang penting bisa tempat berteduh, itu udah syukur. Satu motor berempat, syukur Alhamdulillah. Daripada jalan kaki, betul. Masih ingat video yang pernah saya tampilkan? Ketika ada anak muda yang membeli mobil Lamborghini, di only one, hanya satu-satunya di dunia. Ketika dia mengendarai, dia melihat temannya sedang naik pesawat pribadi. Coba aku punya duit ya, aku bisa beli pesawat pribadi. Tiba-tiba ada orang datang, kamu bersyukur punya mobil Lamborghini, mobilku udah suka mogok tuh. Orang yang punya mobil suka mogok ini mengeluh, lalu ada orang yang naik sepeda tiap hari, Anda tidak perlu mengayuh berkilo-kilo dan sebagainya sampai kepada seorang ibu yang lumpuh. Kalau kita membanding-bandingkan hidup kita, minggu ini lagi viral, puluhan keluarga hidup di bawah tol di Jakarta Utara. Minggu ini lagi viral. Di bawah kolong tol itu ternyata ada sekolah penuh, bahkan ada RT-nya. Begitu mereka keluar, anak-anak bermain-main, hore, anak-anak ibunya ngobrol-ngobrol di situ. Aku pikir kalah kami orang Kristen Tuhan. Kami masih sering membanding-bandingkan bagaimana kami punya ini, punya itu, baru kami bisa bersyukur. Nah, ternyata poin kedua ini pun adalah ucapan syukur yang tidak pas. Lantas pertanyaannya, bagaimana ucapan syukur yang benar? Yuk kita baca ayat yang ketiga sama-sama dari bacaan kita. Dari Mazmur pasal yang ke-100. Kita baca ayat 3 ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ayat 3 dari Mazmur pasal yang ke-100. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diberikan anugerah yang begitu besar untuk mengenal siapa itu Tuhan. Kita diberikan anugerah yang besar untuk menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita yang kita sembah lewat Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada banyak agama-agama di dunia ini dengan tidak bermaksud menghakimi mereka, tapi ternyata benar. Ada begitu banyak Allah yang tidak mereka kenal. Ada begitu banyak Tuhan yang tidak mereka kenal. Tapi kita mengenal Tuhan kita lewat Yesus Kristus, bahkan yang berjanji buat kita bahwa kita dalam mengalami berbagai masalah tidak pernah sendirian, yang berjanji kepada kita untuk kita hidup bersama-sama dengan Dia sampai kepada kekekalan. Kalaupun kita saat ini menderita di dunia ini hanya sementara. Itu pun saat kita menderita di dunia ini, kita tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Jadi ayat 3 mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita. Apa dengan membaca poin ini kita tidak dapat bersyukur bahwa dialah yang menjadikan kita. Artinya apa? Bahwa kita bukan ciptaan yang sembarangan. Seperti banyak kepercayaan mengatakan bahwa manusia itu berasal dari apakah, berasal dari apalah gitu. Apa kita tidak layak bersyukur bahwa yang menjadikan kita adalah Tuhan dan kita ini adalah milik Dia. Saya menempatkan posisi saya sebagai Tuhan. Bagaimana kalimatnya ya? Kedua anak saya dan istri saya. Mereka miliki seorang Horas aja mungkin sudah bersyukur. Ya. Kak Dewi memiliki seorang Bung Kena udah bersyukur. Pernah nggak banding-bandingkan kayaknya misalnya lebih hebat? Nggak ya? Nggak lah, nggak. Jangan banding-bandingkan. Hanya satu Bung Kena ya. Mungkin ada Kena lain tapi bukan Kena Siahaan kali ya. Itu aja udah bersyukur betul. Bersyukur. Malah sesekali dipuji orang, hebat banget main bassnya. Ternyata tidak hanya hebat main keyboard, main bass juga hebat. Itu aja udah hebat betul.
Betul ya? Banget ya? Betul. Apalagi kita ini punya Tuhan. Apa kita nggak layak bersyukur? Cukup di situ? Enggak, saya baca kembali ayat 3. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tidak hanya sekedar milik kita. Tidak hanya sekedar milik Tuhan. Ada orang tua ada anak yang merasa punya orang tua, ya punya orang tua. Tapi anaknya digembalakan enggak? Anaknya dipelihara enggak? Anaknya dikasih makan enggak sama orang tuanya? Ada orang tua seperti itu yang tidak kasih makan anak? Ada. Tapi kita lebih daripada orang tua yang memelihara anak-anaknya. Dalam Matius pasal 7 mengatakan begini, adakah bapak di dunia ini yang anaknya ketika minta ikan dikasih kalajengking, yang anaknya ketika minta roti dikasih batu? Dengar, bapak di dunia aja tidak melakukan yang seperti itu, apalagi bapakmu yang di sorga. Nah lantas melalui ayat 3 ini, tidakkah kita pantas untuk mengucap syukur? Karena kita tidak hanya bisa mengenal Tuhan, karena kita tidak hanya ciptaan Tuhan, tetapi kita juga digembalakan oleh Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di air yang tenang. Ia menuntun aku. Saya baca pasal 23 dan lupa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lihat ayat 1. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini kan berlawanan dengan keadaan Israel ya. Israel kan kering ya, orang-orang yang ke Israel kering. Tapi Alkitab berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dari mana rumput ada di Israel sana? Ia menuntun aku ke air yang tenang. Dari mana ada air di sana? Tapi ketika kita ada di tangan Tuhan, dituntunnya kita ke padang rumput hijau. Dituntunnya kita ke air yang tenang. Apa kita nggak patut bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita? Amin Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua sekarang, bagaimana kita menaikkan puji-pujian? Bapak Ibu pernah nggak bertanya begini, gimana caranya muji Tuhan ya? Suaraku kan nggak bagus. Suaraku kan nggak begini. Kamu Onci bisa tampilkan Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai 17. Maaf saya mau. Siapa yang pernah bertanya, bagaimana caranya memuji Tuhan? Jujur, siapa yang pernah bertanya? Gimana sih caranya memuji Tuhan? Suaraku nggak bagus. Saya baca ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ngerti Bapak Ibu? Bahwa ternyata sejak bayi pun Tuhan sudah menanamkan mulut puji-pujian ke dalam kita. Karena ketika Yesus menyembuhkan banyak orang-orang sakit, ternyata anak-anak bersorak, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Para imam marah, ngapain anak-anak memuji Tuhan? Sana. Lalu Yesus katakan, kamu gak pernah baca. Itu kutipan dari Mazmur. Dari mulut bayi-bayi yang menyusui, Tuhan sudah menyiapkan puji-pujian. Berarti apa? Berarti di dalam setiap mulut orang percaya sudah ada pujian. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Tinggal bagaimana kita menggemakannya. Tidak ada istilah Pak Pendeta saya nggak bisa bernyanyi. Pak Pendeta suara saya nggak ada bagusnya. Pak Pendeta saya nggak banyak saya nggak tahu banyak puji-pujian. Bapak Ibu pernah nggak kagum pada seseorang yang pintar nyanyi? Pernah nggak kagum? Pernah ya? Pernah nggak kagum kepada orang yang olahraganya bagus, juara dunia? Betul?
Nah kemarin kan bangsa Indonesia kan diprank sama orang Argentina, udah bayar mahal karcis, separuh dari penonton itu mengharapkan Messi hadir, betul? Bayar jutaan rupiah tapi ternyata Messi tidak hadir, betul? Orang kagum kepada permainan Argentina, lantas orang bersorak, oh bagus, bagus, lantas layak mereka juara 1. Pernah kita kagum terhadap permainan akrobat, sekarang ada di PIM tuh ya, tiap sore. Kita kagum, wah, dalam hitungan detik, salah sepersekian detik aja, itu mereka nggak bisa pegangan itu. Kita kagum, wah, gue mau seperti dia, gila bagus banget suaranya. Kalau saya punya anak, saya bikin sekolah vokal. Kalau saya punya anak, saya sekolahkan sekolah sepak bola. Kalau saya punya anak, saya buat sekolah akrobat dan lain sebagainya. Secara spontan, mulut kita berkata, wah hebat banget suara Kak Dewi. Wah hebat banget permainan sekembar. Kita nggak perlu konsep, gimana caranya saya konsep untuk memuji si kembar ya? Nggak perlu. Dengan spontan mulut kita berkata hebat permainan mereka. Betul? Dengan spontan saya berkata hebat permainan para akrobatik itu. Nah pertanyaan buat kita adalah, apakah para pemain akrobat itu lebih hebat dari Tuhan? Apakah kejayaan Messi lebih hebat dari kejayaan Tuhan? Tapi kenapa mulut kita lebih spontan ketika memuji orang? Gila hebat dia. Tapi rasanya mulut ini terkunci ketika kita hendak datang kepada Tuhan. Ada lagu mulutku penuh dengan pujian. Padahal dalam bacaan ayat 1 dari Mazmur pasal 100, saya baca buat kita. Ayat 1, Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kata hai segenap bumi itu berbicara tentang seluruh isi bumi. Tidak ada aturan, anak dewasa atau anak kecil, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, suara yang bagus atau suara yang tidak bagus, suara yang terlatih atau suara yang tidak terlatih. Tapi pemazmur katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Enggak peduli suara kamu fals atau enggak, tapi bersorak-soraklah bagi Tuhan. Tidak ada batas Bapak Ibu Saudaraku. Lantas masihkah mulut kita ini terkunci untuk kita tidak memuji kebesaran Tuhan? Lantaskah mulut kita ini selalu tidak bisa untuk secara spontan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya jujur dalam hati ketika tadi pujian kedua dalam hati, hebat banget ya. Dalam hati, hebat banget ya. Tadi pagi kita bangun, Tuhan, hebat banget Tuhan, saya bisa bangun. Hebat banget Tuhan, saya bisa beribadah. Bisa kita bayangkan gak, Mazmur 122 ayat 1. Daud berkata begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Itu sama dengan ayat yang keempat yang kita baca dari Mazmur pasal 100 ini. Kita baca deh sama-sama Mazmur 100 ayat 4. Kita baca sama-sama Mazmur 100 ayat 4. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Oh maaf, ini terjemahan baru ya. Saya baca. Ya, mari kita baca ayat 4. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Artinya apa itu Bapak Ibu? Ternyata sebelum kita masuk ke bait Allah, dulu kan bait Allah itu ada 3 bagian. 1, pelataran. 2, ruang kudus. Yang ketiga, ruang maha suci. Nah, di pelataran ini hanya umat, hanya jemaat saja. Ruang kedua, itu ruang maha kudus adalah para imam, orang Lewi yang melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah ruang maha kudus. Ini hanya bisa dimasuki oleh imam besar. Jadi ternyata orang-orang Israel sebelum masuk ke bait Allah, mereka sudah memuji-muji Tuhan. Ayat 4 berkata begitu kan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi sebelum mereka masuk dalam pelataran, ternyata mereka sudah memuji-muji Tuhan. Itu klop dengan Mazmur 122.
berkata begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pertanyaan buat kita, setiap muncul tanggal merah atau hari Minggu di kalender, apakah kata Daud dalam Mazmur 122 ini masih ada pada kita atau tidak? Ya, ke gereja lagi. Ada enggak sih? Atau kita rindu, sehingga belum masuk ke gereja pun rasanya kita udah penasaran. Kak Monji bisa buka Mazmur 122 ayat 1 Kak? Jadi sebelum masuk ke gereja pun sudah meluap-luap. Lantas ketika pemimpin puja katakan, mari kita berdiri, mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Bahkan sukacita ketika orang diajak ke rumah Tuhan, sukacita di gereja harus lebih besar daripada ketika diajak oleh orang tersebut. Kenapa? Karena di rumah Tuhanlah kita bisa berjumpa dengan sang sumber berkat yang namanya kita tinggikan, kita muliakan. Amin. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita membangun kehidupan yang penuh pujian dan syukur ini dari hal-hal kecil. Kalau nunggu hal besar datang dalam hidup kita, mungkin belum tentu cepat datang. Tapi yuk, kita biasakan, kita munculkan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan itu bukan karena sesuatu yang besar. Dalam doa tadi pagi, pada anak dan istri, rasa-rasanya gak berdoa untuk permintaan. Karena setiap hari Minggu, pagi-pagi doakan, semua doakanlah, para pelayan, bahkan doakan beberapa jemaat. Tapi sebelum mendoakan jemaat, saya berpikir begini, Tuhan, kenapa saya ada sekarang? Karena ada banyak orang yang tidak bisa bangun hari ini. Saya tadi pagi dikirim pesan suara sama teman, hari Kamis kita lihat teman yuk, ada yang gejala stroke. Ini temanku sejak dari Orok. Kami hanya beda bulan lahir. Sorry, hari Kamis kami nggak bisa, ada acara di gereja. Hari Rabu aja ya. Kenapa? Dia gejala stroke, satu umuran dengan aku. Tapi saya bayangkan nggak? Kita mungkin berpikir, oh Tuhan izinkan kami hari ini untuk menikmati berkat Tuhan. Yes, amin. Tapi kita pernah bertanya enggak, kenapa Tuhan izinkan kita ada di hari ini? Apa kita hanya melewati rutinitas hidup saja? Lewat begitu saja? Coba bayangkan. Kenapa kita bisa hari ini? Kenapa kita bisa bertemu dengan Pak Lito? Kenapa kita bisa bertemu dengan Bung Minggus? Coba kita bayangkan, hal sederhana aja. Tuhan, gimana kalau saya nggak bangun-bangun? Tuhan, mungkin saya bangun, tapi mulut saya mungkin udah pelok. Seperti teman. Oke lah, itu memang janji Tuhan bahwa kita hari ini ada untuk kita menikmati berkat Tuhan. Tapi sekali lagi, untuk apa Tuhan izinkan kita hari ini? Tidak hanya sekedar menikmati berkat Tuhan, tapi untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan kita, karena kitalah umat gembalaannya, karena kita adalah ciptaannya, amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita tidak memulai syukur lagi, kita tidak memulai pujian lagi, tapi kita mari belajar untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena tidak kurang alasan untuk kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Amin. Mari sebelum kita berdoa, saya panggil Bung Kena dan pemain musik dan para singers, kita bernyanyi ini lagu lama. Yang ikut doa malam kemarin pasti tahu lagu ini. Aku hendak bersyukur dengan segenap hatiku. Ini lagu lama. Setelah Bu Emi kemarin nyanyikan lagu ini, saya jujur agak-agak rada-rada lupa baitnya, rada-rada lupa kalimatnya.
Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait yang kudus. Sekali lagi. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Bait duanya kamu cik, bait dua. Aku hendak bermasmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang apa? Tentang perbuatan tanganmu, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Kita kembali nyanyi lagi ya, dari ayat pertama ya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait ya. Bait duanya kak, bait dua. Aku hendak bermasmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk membangun rasa syukur itu, bukan karena apa adanya, bukan karena sesuatu. Karena syukur itu kita nyatakan karena Tuhan sudah menyatakan semuanya kepada kita. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena selain Dia maha besar, Dia maha kudus, maha mulia, maha agung, ternyata pujian itu sudah Tuhan tanamkan di mulut kita. Jadi tidak ada istilah tidak bisa bernyanyi, tidak bisa memuji Tuhan. Nyatakan syukurmu dan nyatakan pujianmu kepada Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, firman-Mu telah disampaikan ya Tuhan, singkat dan sederhana. Kami diingatkan untuk kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan secara benar, bukan bersyukur atas kekurangan di tempat lain. Kami tidak mengalami seperti itu. Kami nyatakan syukur kami bukan karena apa yang ada pada kami,
Tapi justru kami ingin belajar membangun rasa syukur itu. Apapun yang terjadi dengan kami, kami harus naikkan syukur itu. Karena Tuhan sudah nyatakan semuanya kepada kami. Jadi bersyukur bukan karena apa adanya, bukan karena sesuatu. Tapi syukur itu datang karena Tuhan sudah baik. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, syukur itu harus dinaikkan. Pujian itu harus dinaikkan. Karena kalau kami membilang-bilang kedahsyatan Tuhan setiap hari kepada kami, tidak cukup rasanya mulut ini untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah umat-Mu yang sepanjang minggu ini sudah belajar mendekatkan diri kepadamu Tuhan lewat doa, belajar menghidupi firman Tuhan, dan sekarang kami ingin membangun pujian dan syukur itu lewat hal-hal yang kecil dan sederhana. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Tinggal kami menghidupi firman itu dan kami menjadi pelaku-pelaku di dalamnya. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.